Puji Tuhan, kita bersama-sama boleh bergabung pada malam hari ini. Acara kita akan dimulai dengan doa buka, nanti akan dilayangkan oleh Bapak Paulus Ciasman. Kemudian kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang perawat relawan COVID-19, Saudara Piliana Endang Saputra. Kemudian kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian untuk Tuhan dari keluarga Pendeta Bowling. Dan setelah itu, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta RM Hutasoid, Ketua Misi Kalimantan Barat. Dan doa syafaat pada malam hari ini akan dilayangkan oleh Ibu Risma Tambunan dan Pendeta Budiman Manurung. Dan doa tutup akan dilayangkan oleh pembicara kita, Pendeta RM Hutasoid. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan memulaikan ibadah kita. Kita tunduk sejenak, berdoa akan dilayangkan oleh Bapak Paulus Ciasman. Bapak Paulus, boleh tes mic-nya? Bapak Paulus? Belum terdengar? Halo? Ya, Bapak Paulus, kami persilahkan, kita akan memulai dengan doa dipimpin oleh Pak Paulus. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, puji syukur kehadirat-Mu Tuhan. Waktu yang baik ini, kami boleh kembali melanjutkan 100 hari berdoa. Kiranya Tuhan menyertai perbaktian kami ini. Terutama juga Tuhan sudah memberikan kesehatan bagi kami semua yang sudah hadir di malam hari ini untuk mendengarkan sebagian daripada kesaksian-kesaksian saudara kami dari beberapa negara, bahkan juga firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta RM Hutasoid. Biarlah Tuhan menyertai perbaktian kami, meskipun keadaan yang kurang baik pada saat ini, di mana virus corona begitu merebaknya di negara kami, bahkan di sebagian dunia besar. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti boleh memperkuat iman percaya kami sambil menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Berkati juga Pendeta RM Hutasoid yang akan membawakan firman-Mu, meskipun kami secara fisik tidak bertemu, tapi kami rindu untuk bertemu dengan beliau. Sudah 20-an tahun kami tidak bertemu. Biarlah pertemuan di udara ini dengan teknologi yang canggih ini, kami boleh melepaskan saling rindu dan kangen. Terima kasih Bapa, Kau mendengar dan jawab doa kami ini. Semua ini Kau mohon hanya melalui Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Paulus. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang akan dibawakan oleh seorang voluntary nurse COVID-19, Saudara Piliana Endang Saputra. Kami persilakan Saudara Piliana. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Piliana Endang Saputra. Saya dari gereja Malasari di Sribahan. Saya udah 4 tahun tinggal di Tangerang dan bergereja di gereja di Lipo Village. Saat ini saya sedang mengikuti sesuatu yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani orang-orang yang benar-benar membutuhkan tenaga kami sebagai para perawat dan tenaga medis untuk membantu mereka menghadapi masalah-masalah
COVID-19 yang saat ini sedang mereka hadapi. Kenapa saya memilih menjadi salah satu volunteer dan kenapa saya harus memilih ini? Menurut saya, menjadi volunteer itu adalah sebuah tanggung jawab. Sebuah tanggung jawab menjadi seorang yang Tuhan panggil dan Tuhan utus untuk melayani orang lain. Karena kebanyakan orang akan menolak pasti akan menjauhi penyakit ini. Tetapi kami para volunteer akan melayani itu dengan penuh hati. Terkadang banyak orang yang menganggap penyakit ini adalah sesuatu yang harus dijauhi, tapi menurut saya ini adalah sebuah kesempatan Tuhan untuk agar cahayanya lebih terang lagi, untuk agar mereka itu orang-orang itu dapat tahu bahwa ada Tuhan, ada juru selamat yang selalu ada dan melayani mereka melalui orang-orang yang terkadang mereka nggak kenal. Dan di saat itulah kami para volunteer ini ada, melayani di rumah sakit, melayani para pasien dengan senyum, dengan belas kasih. Saya percaya ini adalah tuntunan Tuhan. Karena menurut saya perjalanan saya selama ini sampai saya di tempat itu bukanlah perjalanan yang biasa. Sebelum saya sampai di tempat ini di rumah sakit saya sebelumnya, saya pernah selama 2 minggu isolasi karena saya sempat merawat salah satu pasien yang positif COVID-19. Tapi awalnya kami tidak tahu bahwa pasien itu positif. Tapi setelah diperiksa, pasien itu positif. Kami para tenaga medis di rumah sakit saya sebelumnya, kami harus isolasi diri atau dikarantina di rumah sakit selama 2 minggu. Di situ saya mengerti bahwa bagaimana rasanya ketika kita menjadi orang yang diduga mempunyai penyakit tersebut. Tapi setelah 2 minggu itu kami mengalami karantina, setelah dicek hasil saya negatif. Setelah negatif, oke, saya boleh keluar dari rumah sakit. Nah, setelah saya keluar dari rumah sakit, fakultas keperawatan saya memberikan sebuah link untuk setiap orang yang terpanggil untuk melayani ikut menjadi salah satu volunteer di rumah sakit yang akan dibuka menjadi rumah sakit khusus COVID-19. Di situ hati saya tergerak. Saya ingin benar-benar melayani, saya ingin orang-orang itu tahu bahwa ada Tuhan yang masih menyayangi mereka, yang mengutus kami untuk melayani mereka. Di saat itulah saya mendaftarkan diri, dan hari Jumat saya mendaftarkan diri, dan kemudian pada hari Minggunya saya dipilih dan dikirimkan pada Senin pagi ke rumah sakit yang telah dibuat untuk khusus COVID-19 ini. Nah, selama saya sampai di sini tanggal 30 Maret sampai sekarang, saya tinggal di rumah sakit, tentunya tempat yang berbeda dengan pasien yang jauh dari pasien-pasien yang positif COVID. Saya tinggal di sini, saya makan di sini, saya mandi, semuanya kami lakukan, para tenaga medis kami lakukan di tempat ini. Jadi kami mengurangi kontak dengan lingkungan luar, sehingga hanya lingkungan rumah sakit saja yang kami jelajahi. Jadi setiap harinya saya dinas seperti biasa, pagi, siang, dan malam. Gimana rasanya ketika saya dinas? Tentu saja ketika saya memakai alat pelindung diri yang lengkap, itu sangat panas dan sesak. Bagaimana tidak, kita harus memakai masker N95 yang harus 8 jam satu shift, dan menahan BAK dan BAB selama satu shift. Itu sebenarnya sesuatu hal yang selama ini nggak pernah saya bayangin. Cuma Tuhan udah mengutus saya di tempat ini, saya harus melakukan semua itu. Dan juga ketika saya merawat pasien, bagaimana saya harus merawatnya dengan kasih, meskipun muka kita tertutup, kita nggak kelihatan, cara berbicara kita juga jelas, mereka dapat merasakannya. Apakah kita melayani mereka dengan kasih, apakah kita melayani mereka hanya sekedar melayani. Tentu saja di situ mereka akan menyadari semua itu. Kami ditempatkan di tempat ini, kami diminta untuk selalu melayani itu dengan kasih. Bagaimana Tuhan memancarkan terangnya melalui kami semua para volunteer di tempat ini.
Tuhan telah menyertai kami, para tenaga medis di tempat ini, sampai saat ini, dan saya ingat bahwa kita nggak perlu menjadi seorang sarjana untuk menjadi pelayan. Saya juga nggak perlu pandai bicara untuk menjadi pelayan, karena menurut saya Tuhan itu butuh hati dan jiwa yang siap untuk melayani. Jadi Tuhan itu hanya butuh bagaimana hati kita, apakah hati dan jiwa kita sudah siap untuk melayani Tuhan? Belum. Jadi saat ini ketika saya dinas, apakah saya merasa lelah? Pasti lelah itu ada, tapi bagaimana kita meresponi kelelahan itu? Ketika kita melayani itu dengan sepenuhnya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, saya juga percaya bahwa Tuhan akan menguatkan saya, Tuhan akan menyertai saya, Tuhan akan melindungi saya sampai pandemi COVID ini selesai. Dan saya juga percaya bahwa dalam Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan untuk manusia. Jadi apapun yang saya lakukan, apapun asuhan keperawatan yang saya berikan, apapun kebutuhan pasien yang saya berikan, saya percaya ketika saya melakukannya itu dengan kasih, saya percaya ketika saya melakukan itu dengan penuh kerendahan hati, saya percaya Tuhan akan selalu melindungi dan Tuhan akan selalu menyertai, asalkan semua itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesenangan kita, bukan untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk buat keuntungan yang lain. Jadi saya di sini benar-benar banyak hal yang benar-benar saya harus lakukan di tempat ini, cuma ketika saya melakukannya itu dengan hati untuk melayani Tuhan, saya percaya Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan melindungi. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Saudara Piliana Saputra, yang memberikan kesaksian yang sangat motivasi kita semua untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan. Piliana ini adalah seorang aktivis kelas kemajuan kita di Jemaat Malangsari, Distrik Bergen, Lampung, daerah Sumatera kawasan Selatan. Semoga Tuhan memberkati saudara di dalam pelayanan sebagai tenaga relawan, senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan satu lagu pujian untuk Tuhan yang akan mengangkat hati kita, yang akan disampaikan oleh keluarga hamba Tuhan, keluarga Pendeta Sanheri Boling. Kami persilahkan. Oke, mungkin Pendeta Boling belum masuk. Kami akan menggantikannya. Ya Allah, aku mau datang dekat, salib yang berat pun mau angkat. Inilah doaku, dekat kepadamu, dekat kepadamu, ya Allahku. Dan seperti aku di Malanglah, berbaring di sana, sepi senyap, di dalam mimpiku, dekat kepadamu, dekat
ya Allahku. Dan bila aku kelak naik ke surga, akan ku nyanyikan dengan suka perkataan itu, dekat kepadamu, dekat kepadamu, ya Allahku. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk keluarga Kak Yosep dan Kak Sana yang telah menggantikan keluarga Boling. Kita lihat tadi keluarga Boling sudah masuk tetapi putus kembali. Mungkin sinyal di Waigalih, di mana beliau tinggal, sinyal kurang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta RM Hutasoid. Mari kita sediakan hati dan pikiran kita. Kami berikan waktu kepada Pendeta Hutasoid. Selamat malam kepada saudara-saudara kekasih yang diberkati Tuhan. Pertama-tama kita puji syukur karena Tuhan tetap bersama dengan kita. Dia melihat kita, Dia menjagai kita bagaikan biji matanya. Saya mohon izin kepada Pendeta Hengki Wijaya sebagai pimpinan gereja kita di Sumatera Kawasan Selatan. Terima kasih dapat bertemu dengan Pak Rina sebagai host. Di sini ada Pendeta Samuel Pardede, ada keluarga besar Little Noni. Saya lihat ada di layar ada abang papanya Timothy. Ya, selamat malam. Ada saya lihat Pak Paulus Casman dan Ibu. Ya, pasti nanti kita ada waktu bertemu. Kalau boleh jangan terlalu lama ya, waktunya bisa ketemu. Saya melihat ada Opalin, Omalin ya, dan ada saya lihat Abang Tanjung Tambunan dan juga Pendeta Simanung Khalid dan masih banyak yang lain. Saudara yang ada di Sumatera Selatan. Senang bertemu dan bersua kembali. Baik, saya tidak tahu. Beberapa hari yang lalu, Saudara Harrison Manik menghubungi saya untuk menyampaikan pekabaran sehubungan dengan 100 hari berdoa kita. Tadinya saya minta hari Senin, tapi kemudian deal-nya hari Selasa. Setelah saya baca dan ada rencana Tuhan sehingga kita bertemu di hari Selasa ini. Mungkin boleh di-share dulu, saya host, mohon dibantu, saya akan share bahan kita. Baik, pada malam hari ini sesuai dengan panduan buku 100 hari berdoa, kita berfokus agar memandang kepada Yesus. Ketika kami berada di Bandung, melayani di Indonesia Publishing House, kami memiliki seekor anjing yang namanya diberi Sweetie. Memang bukan hanya oleh karena betina, tapi memang sangat dekat di hati. Awalnya dia bukan anjing yang terlatih. Maaf kata, kalau dia mau buang air sembarangan saja. Kalau diberi makan, belum dipersilakan sudah langsung diambil, dimakannya. Tapi kemudian setelah dilatih beberapa kali, dan ini yang namanya training ini bukan hanya 1-2 kali, bisa sampai berminggu-minggu. Ketika kami akan pindah dari Bandung ke Jakarta, kami sangat sedih oleh karena Sweetie ini harus tinggal di Bandung, tidak memungkinkan untuk dibawa ke Jakarta. Salah satu yang membuat kami sedih adalah oleh karena kedekatan hati, ada semacam ikatan batin antara anjing Sweetie ini dengan kami. Dia sudah dapat mengerti bukan hanya maaf buang air atau buang kotoran di tempat yang sudah tertentu,
Tetapi dia bisa, kalau sudah waktunya untuk makan, dia tidak akan meminta kalau tidak diberikan oleh tuannya atau kami sendiri. Jadi apa yang dia lakukan adalah dia akan datang dekat dengan kita, lalu kemudian kedua kakinya yang di depan dia akan angkat, lalu dia akan bertopang kepada dua kaki yang di belakang sehingga dia bisa berdiri. Sambil berjalan dengan kedua kakinya itu, maka dia akan mencolek kaki kita, lalu kemudian tangannya dia buat seperti menari seperti ini. Orang Tapanuli katakan manortor. Itu sebuah tanda dia mau minta makan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, ketika kita akan memberi makan, kalau kita katakan tunggu dulu, walaupun makanan sudah di depannya, maka dia akan melihat kita. Dan ketika kita katakan makan, barulah dia makan. Apapun jenis makanan yang dapat mencoba seleranya untuk segera dimakan, ketika dikatakan jangan makan, maka dia akan melihat tuannya. Melihat tuannya, rasa takut hormat itu lebih besar daripada penggodaan yang sudah ada di depan mata Sweetie itu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, bagaimana kita memandang kepada Yesus? Kalau kita melihat kepada leaflet yang telah dibagikan, sungguh menarik ayat inti kita dalam Mazmur 5 ayat 3. Saya berpikir apa maksud Raja Daud untuk berkata dalam Mazmur 5 ayat 3, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Apa Tuhan tidak mendengar permohonan kita, persembahan kita ketika siang, petang, dan malam hari? Kita belajar sekolah Sabat di petang hari. Memang betul renungan pagi di pagi hari. Tapi kenapa Raja Daud katakan, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, ada beberapa pengamatan yang menarik sehubungan dengan mengapa kita harus memandang Tuhan lebih utama dan lebih fokus di pagi hari. Ada seorang ahli psikologi dari University of Sussex dari Inggris, dia menemukan bahwa ternyata pada waktu saat pagi, khususnya di subuh hari, itu adalah waktu yang terbaik untuk menyerap informasi bagi otak kita atau untuk belajar yang paling efektif. Itu makanya kalau saya ingat dulu ada semacam anekdot ketika saya masih SD, ada yang berkata begini, kalau mau dapat pelajaran cepat, kita tangkap, bangun pagi-pagi, rendam kakimu di air di ember, maka akan masuk lebih cepat ke dalam ingatan. Sebenarnya saya pikir waktu itu saya percaya, tapi sekarang kita tahu, bukan karena kaki yang direndam di air. Air itu membuat supaya kita jangan mengantuk, karena air dingin kan begitu. Tetapi kenapa kalau pagi hari memang apa yang kita baca, apa yang kita lihat, itu dapat terserap dengan baik adalah alasannya seperti ini. Ini salah satu peneliti di Indonesia ini, dia katakan begini, sebab di subuh hari, setelah kita sepanjang malam sudah istirahat dengan baik dan cukup, maka pada subuh hari, memori otak kita memiliki ruang baru yang lebih segar. Sehingga apa yang kita lihat pada pertama kali di hari itu, apa yang kita baca, bahkan apa yang kita dipikirkan, itu akan lancar masuk ke dalam memori otak kita, dan itu akan fokus permanen kita ingat sepanjang hari. Yang kedua, otak kita itu setelah mendapatkan ruang baru dan informasi yang pertama kali itu akan membuat rangsangan-rangsangan yang baru lainnya di dalam proses mengingat di otak kita. Sehingga otak tetap fokus kepada apa yang kita ingat, yang kita baca, yang kita pikirkan sejak pada pagi subuh itu. Saudara-saudara, Tuhan yang bersama dengan kita. Tidak heran juga ada studi yang lain menyebutkan begini dalam Harvard Business Review, di dalam mass media
di Harvard ini, mereka yang belajar dengan baik ketika masa sekolah berlanjut hingga masa perkuliahan, setelah tamat nanti di dunia kerja dikatakan yang suka belajar di subuh hari itu cenderung memiliki karir lebih sukses. Ada dua alasannya. Yang pertama, karena kebiasaan bangun lebih awal di subuh hari sejak sekolah, sejak kuliah, maka ketika di dunia kerja, maka dia akan lebih siap bekerja. Karena dia sudah lebih awal bangun, sehingga dia tidak tergesa-gesa berangkat atau pergi, tidak terlambat bekerja. Yang kedua, kontribusi dari pencapaian akademik yang bagus, yang baik ketika kuliah, itu akan menolong dia bekerja lebih baik. Itu makanya kembali, Mazmur 5 ayat 3, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Allah selalu siap mendengar seruan kita, permohonan kita. Apakah di pagi hari, apakah di siang hari, ataukah di malam hari. Tetapi pagi hari adalah waktu di mana kita membuat sebuah kesempatan istimewa. Tuhan bertahta yang pertama di dalam hati kita. John Calvin, salah seorang reformator abad pertengahan, mengatakan seperti ini. Ada dua tahta Allah. Tahta Allah satu di tempat yang maha tinggi, yaitu di dalam surga, dan satu lagi tahta Allah yang paling rendah ada di dalam hati kita. Ketika Tuhan kita buat bertahta di tempat yang paling rendah di dalam hati kita, sejak waktu yang terbaik, waktu emas itu, maka kita akan memiliki hubungan yang selalu fokus untuk sepanjang hari-hari dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat bagaimana caranya agar kita fokus untuk memandang kepada Tuhan, kita boleh mengingat peristiwa di dalam Alkitab, kisah tentang Elisa dalam kitab 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan, saya sengaja tidak munculkan di slide agar kita boleh membuka Alkitab kita. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Alkitab kita mencatat seperti ini. Terus 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-18. Raja negeri Aram sedang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu berkatanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu, Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Dengan demikianlah, Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa nabi di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah Raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimkannyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah, sekali lagi, ketika pelayan abdi Allah, asisten Elisa itu bangun pagi-pagi, kita perhatikan, bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara
dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara perhatikan, ketika Gehazi asisten Elisa itu pagi-pagi begitu bangun, pertanyaan, apa yang pertama dia lihat? Musuh yang datang menyerang. Hasilnya, dia katakan, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Pertanyaan yang sama kepada kita. Begitu kita bangun, apa yang pertama kita lihat dan kita baca? Apa yang kita pikirkan? Nyonya White mengatakan dalam buku Kebahagiaan Sejati, kalau kita merenungkan kasih Tuhan setiap hari, dan itu yang pertama dan terutama, maka hati kita akan disegarkan sepanjang hari. Apakah kita begitu bangun, yang pertama kita lihat WhatsApp. Memang bisa tergoda ini WhatsApp, ya? Atau Facebook, gadget, ataukah televisi, ataukah bacaan yang lain, ataukah memikirkan pandemi COVID ini. Pandemi COVID tidak perlu dipikirkan, yang perlu dihindari. Ya kan begitu dia. Apakah yang pertama? Apa by beholding you will be changed. Dengan melihat kita akan diubahkan. Melihat tentara dan ancaman, Gehazi menjadi takut. Lalu apa jawabannya? Ayat 16. Dan inilah jawaban dari Elisa. Jawabnya begini, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kita perhatikan ayat yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa. Ketika kita bangun pada pagi hari, tiba-tiba datang melesat ke dalam pikiran kita tantangan yang akan kita hadapi. Misalnya kalau itu ada, apa yang harus dilakukan? Ayat yang ke-17, jawabannya. Berdoalah. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya. Mata siapa ini? Mata Gehazi. Supaya melihat. Dan Tuhan jawab. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Apa yang dia lihat? Bahwa ayat yang ke-8, yang dia lihat ayat yang ke-18, maka tampaklah gunung itu penuh dengan kuda, ayat yang ke-17, dan kereta berapi sekeliling Elisa. Penjagaan Tuhan, kuasa Tuhan ternyata ada bersama dengan mereka, lebih berkuasa dan lebih dahsyat daripada ancaman pasukan Raja Aram itu. Saudara-saudara yang diberkati dan dijagai oleh Tuhan. Saya mencoba mengamati kata Tuhan di dalam ayat yang ke-17 itu. Dalam doa Elisa, di pagi hari doa Elisa. Ya Tuhan. Kata Tuhan yang digunakan di situ adalah dalam bahasa Alkitabnya, karena ini perjanjian lama adalah bahasa Ibrani, adalah El Roi. Kebetulan nama saya itu. Hanya perbedaannya ini pakai I, kalau saya Y. Jadi yang seakan-akan kalau kita boleh translasikan, dia katakan seperti ini oleh Elisa. El Roi yang melindungi kita sekarang. Itu juga pekabaran, kata Elisa kepada kita di zaman modern itu. Dia jugalah Tuhan El Roi yang bersama melindungi kita. Mengapa menggunakan kata El Roi? El Roi itu artinya Tuhan yang melihat. Tuhan yang memperhatikan. Itu yang disebutkan, yang disaksikan oleh Elisa kepada Gehazi. Ada Tuhan yang selalu melihat dan memperhatikan kita. Sangat indah kutipan yang ada dalam buku bacaan kita untuk hari Selasa ini. Ada buku yang dikutip dari Testimonies jilid 5, halaman 578. Kita bisa baca sebagai berikut. Arahkanlah seluruh kekuatanmu untuk memandang ke atas, bukan melihat ke bawah kepada kesulitan
kesulitan. Maka engkau tidak akan lemah di sepanjang jalan. Saudara perhatikan. Arahkanlah segala kekuatanmu untuk melihat, memandang ke atas, bukan melihat ke bawah kepada kesulitan-kesulitan. Maka engkau tidak akan lemah di sepanjang jalan. Plusnya, engkau akan segera melihat Yesus di balik awan, mengulurkan tangannya untuk menolongmu. Dan engkau perlu lakukan hanya menyerahkan tanganmu kepadanya dengan iman yang sederhana. Dan akan membiarkannya yang menuntun engkau. Saat engkau menjadi percaya melalui iman di dalam Yesus, engkau akan menjadi berpengharapan. Kita tidak perlu takut dengan pandemi ini, sehingga membuat kita memang agak terbatas. Melawat hanya lewat telepon. Kalaupun mau pergi mengunjungi beberapa rumah, harus jaga jarak, menggunakan masker, ya, tidak ada bersentuhan bersalaman. Beribadah di rumah kita masing-masing. Sangat terbatas. Tapi kalau kita memandang bahwa Tuhan masih memberikan nafas hidup kepada kita, Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, masih dapat melakukan hal-hal tanda kutip terbatas, walaupun terbatas seperti tadi, tapi Tuhan masih memberikan kepada kita dapat beribadah, memuji Dia. Bukankah hati kita selalu disegarkan untuk beriman, berpengharapan, dan bersandar kepadanya? Saudara kekasih dalam nama Tuhan, itu makanya Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di kota Ibrani, dalam Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memandang kita dalam iman, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memandang salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari kita tetap memandang kepada Yesus. Memandang kepada Yesus. Fokus pada waktu-waktu emas. Waktu emas maksudnya betul di pagi hari. Siang juga waktu emas. Artinya kesempatan yang fokus untuk merenungkan kasih dan kuasa-Nya. Maka iman kita akan dipertambahkan kepada kesempurnaan. Saya mau menutup dengan sebuah pengalaman. Pada tahun lalu, tahun 2019, tepatnya di bulan awal November, kami mengadakan pelayanan ke sebuah tempat yang cukup jauh, yang cukup terpencil di Kalimantan Barat ini. Tempatnya saja namanya unik, Biang Marau. Ya, Biang Marau. Biang itu dalam bahasa Dayak artinya adalah harimau. Marau itu adalah hutan. Ya, jadi nama tempat pun sudah begitu. Untuk saya belum pernah ke tempat itu. Lalu kemudian Bapak Junior Sagala sebagai sekretaris bendahara juga belum pernah. Lalu kemudian kami akan pergi ke situ. Lalu gembala jemaatnya tidak ada di tempat. Kami akan pergi. Oleh karena ada sesuatu pelayanan yang harus dituntaskan. Saudara-saudaraku, untuk pergi ke tempat ini, lalu kami mengajak salah seorang anggota di kota terdekat. Nah, kami berharap bahwa Oma ini, salah seorang Oma, yang kami harapkan dia tahu tempat itu, dia katakan, saya hanya tahu simpang ke pedalaman itu. Jadi dari jalan Trans Kalimantan, ada simpangnya. Dari simpang ini saya hanya tahu simpangnya. Ke dalam saya tidak tahu. Saya pikir, ini tidak terlalu sulit, tinggal diikuti saja jalan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah yang akan dilalui 3/4 perjalanan dari total 3 jam itu, jadi nanti akan tembus sampai 3 jam. 3/4 perjalanan itu adalah melewati perkebunan kelapa sawit. Yang jalannya itu banyak persimpangan dan bekas truk pengangkut kelapa sawit banyak lewat. Jadi setelah kami masuk, saya berpikir ini jalan kemana lagi ini? Saya tanya kepada Oma guide kami, dia katakan saya tidak tahu. Lalu kami berhenti, lalu kami berdoa, Tuhan, ada satu misi yang kami harus bawa ke jemaat Tuhan
di Biang Mar. Kami tidak tahu jalan mana ini yang akan kami lalui ketika kami tiba di perempatan. Tolong tunjukkan agar kami dapat tiba. Ketika kami meneruskan perjalanan, betul, tiba di perempatan, lalu di perempatan itu kami melihat ada yang sedang naik motor. Yang naik motor ini adalah keluarga, salah satu keluarga dari anggota kita yang ada di tempat yang akan kami tuju itu. Kebetulan dia mengenal salah seorang pendeta yang dari Pontianak yang bersama dengan kami. Setelah demikian, kami tanya, apakah ada Bapak di sana? Ada. Lalu dengan cepat kami tanya, tolong boleh dikasih peta, bagaimana cara ini jalan supaya bisa menjadi panduan. Kemudian dia tulis ini segala macam, dia gambar. Tapi kemudian setelah kami lanjutkan, bagi kami ini tidak begitu jelas. Kemudian tiba di persimpangan, kami lihat kemana. Kalau menurut peta yang dia setelah gambar di secari kertas, ini menuju ke kiri. Tapi yang kami lihat adalah ada jalan bersimpang, satu ke sebelah lurus, satu lagi ke kanan. Ini dia katakan ke kiri. Ini tidak ada jalan yang ke kiri. Kemudian kami berhenti, lalu kami berdoa. Kami ada menunggu sekitar 10 menit setelah berdoa. Setelah berdoa ada lewat truk yang akan mengangkat buah kelapa sawit. Kami tanya, Pak, kami akan ke Biang Mar. Oh, saya tahu. Kebetulan saya arah ke situ, tidak sampai, tapi arah ke situ. Boleh, saya yang di depan, lalu kalian yang di belakang. Jadi kami mengikutinya. Tapi oleh karena dia mungkin untuk mengejar waktu, dia lebih cepat dari kami, dan mengingat dia truk, dan ini jalan yang berbatu-batu, bagi truk tidak masalah, jadi dia lebih cepat. Sementara kita karena kendaraan kecil, kita lebih lambat. Di belokan, kita tidak melihat lagi di truk. Kita sudah susul, tidak lihat lagi. Tapi saya memiliki sebuah pemahaman. Kita akan melihat debu kemana arahnya. Sebab truk yang lewat itu akan meninggalkan debu yang berterbangan. Pandangan kami, saudara-saudaraku, tidak ke kiri dan ke kanan, tetapi kepada debu. Biasanya kalau kita dalam perjalanan, kita menghindari debu. Tapi sekarang, tantangan debu itu justru itu menjadi clue. Dan kami mengikuti itu terus. Dan ternyata di ujung sana, setelah perjalanan hampir 2 jam, truk itu menunggu di sana. Dan dia sudah lama menunggu. Dan kami dapat menyusulnya. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Tuhan terkadang menurut kita memberikan pertolongan dengan tanda yang tidak cocok dalam pikiran kita. Tetapi kalau kita selalu memandang kepada kesetiaannya, seringkali keterbatasan seperti sekarang ini, atau tantangan pergumulan, justru itu yang menolong kita agar mata kita tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita kepada iman. Sebab iman adalah bukanlah pengharapan di jalan yang mulus. Justru iman yang menolong kita dapat berjalan di jalan yang tidak mulus. Lebih jauh dalam panggilan yang terakhir kepada kita pada malam hari ini untuk memandang kepada Yesus. Kita perlu berfokus untuk memandang Dia. Raja Daud berkata dalam Mazmur 36 ayat yang ke-10. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Marilah kita selalu memandang kepada Yesus. Carilah waktu emas, waktu yang terbaik untuk membuat Yesus yang pertama kita pikirkan, yang pertama firman-Nya kita baca, dan menjadi tuntunan bagi hidup kita. Sebab dari sanalah sumber hayat. Dengan melihat kepada Yesus, maka kita akan mendapatkan terang yang menuntun kita dalam perjalanan yang penuh dengan pergumulan. Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Inilah doa dan pengharapan kami. Amin.
Kami kembalikan kepada host. Kak Syana boleh ambil alih. Baik, selanjutnya kita akan ke dalam doa syafaat. Yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Risma Tambunan. Ibu Pendeta Risma Tambunan akan mendoakan fokus doa hari ke-19. Dan yang kedua, dilayankan oleh Pendeta Budiman Manurung yang akan mendoakan usulan-usulan doa. Boleh tolong dicek suaranya, Ibu Risma? Ya, selamat malam. Suara saya kedengaran? Oke, jelas. Ya, jelas? Ya, jelas. Baik. Pendeta Budiman, boleh dicek Selamat lagi? malam. Oke, selamat malam. Oke, jelas. Mari kita bersatu di dalam doa, kita sama-sama bertelut. Baik, kita sama-sama berdoa, menyatukan hati kita untuk melayangkan doa-doa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami puji Engkau ya Tuhan, kami muliakan nama Tuhan. Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Tiada hentinya Tuhan pemeliharaan-Mu. Tiada hentinya berkat-Mu Engkau berikan bagi kami. Pada malam hari ini kami umat-umat-Mu terberkati Tuhan, di mana kami telah melakukan hari ke-19 oleh karena kasih pimpinan Tuhan, sehingga kami boleh melayangkan doa-doa kami kepada Tuhan. Terima kasih atas pekabaran firman yang sudah kami dengarkan, yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Roy Hutasoid. Biarlah kiranya Tuhan, kami dikuatkan oleh firman Tuhan, bahwa kami harus selalu memandang kepada Yesus. Terima kasih atas janji Tuhan yang pasti. Jika kami memandang kepadamu Tuhan, Engkau akan mendengar seruan kami. Tuhan akan menjadi pengharapan kami. Tuhan akan mengulurkan tangan-Mu yang begitu. Tuhan juga akan menolong kami, dan Tuhan akan menjadi juru selamat kami. Terima kasih juga Tuhan atas kesaksian yang indah yang sudah dibawakan oleh orang muda kami, Saudara Piliana Saputra. Biarlah kiranya ini boleh membawa kami juga untuk berkomitmen dalam pelayanan kami. Saudara Piliana yang sudah Tuhan pilih, yang sudah berkomitmen di dalam pelayanannya untuk menangani pasien COVID-19. Biarlah kiranya Tuhan berkati saudara kami ini dalam masa mudanya, lindungi dia Tuhan, berikan kesehatan. Biarlah kiranya menjadi saluran berkat bagi pasien-pasien yang ya Tuhan, sebelum kami melayangkan fokus-fokus doa yang ingin kami sampaikan, kami bertelut ke hadapan-Mu, meminta ampun Bapa atas setiap dosa kesalahan yang kami lakukan. Kami adalah orang yang berdosa, kami tidak layak untuk datang kepadamu. Tapi Tuhan berjanji, jika kami mau mengampuni, jika kami mau mengaku dosa kami, bahwa Tuhan akan berkemurahan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk beberapa negara yang saat ini mereka ada di tempat zona merah. Mereka sedang bergumul Tuhan untuk penyebaran virus, yaitu negara Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, dan Belgia. Biarlah kiranya Tuhan,
campur tangan, agar mereka boleh terlindung dari virus corona yang sedang berjangkit. Kiranya kekuatan boleh menjadi bahagian mereka. Juga Tuhan, kami berdoa untuk negara Timur Tengah, terutama di Iran dan Israel. Mereka memiliki tempat yang sangat terbatas, ya Bapak. Mereka memiliki tempat yang sangat sempit. Hanya sedikit udara segar yang boleh mereka nikmati. Kiranya juga Tuhan yang akan lindungi mereka, memberikan udara yang baik, memberikan kekuatan, ya Bapak, sehingga mereka semua ada dalam genggaman tangan Tuhan. Bapak, kami juga mendoakan saudara kami, mungkin ada juga yang terjangkit, dan mereka sedang berjuang melawan COVID-19. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau tumpangkan tangan-Mu, berikan kesembuhan, berikan kekuatan, agar mereka dimampukan Tuhan untuk melawan penyakit ini. Agar dengan demikian mereka boleh melihat kasih pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang sangat besar, bahwa Tuhan pengharapan mereka hanya bergantung kepada tangan-Mu. Dan mungkin juga Tuhan ada saudara kami yang mengalami kematian, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan juga yang akan melindungi mereka, memelihara mereka, dan menguatkan mereka. Biarlah kiranya kasih tangan-Mu Tuhan yang akan melindungi mereka. Ya Bapa, dalam situasi COVID-19 yang sedang melanda ini, Tuhan, kami rindu pekabaran Tuhan juga tetap berjalan. Biarlah kiranya Engkau yang akan menyertai kami. Lewat audio, lewat telepon, lewat internet, yang boleh digunakan untuk menyabarkan pekabaran Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami. Kami rindu Tuhan, mungkin ada kenalan-kenalan kami, saudara-saudara kami, bahkan mungkin keluarga kami yang belum mengenal kebenaran Tuhan. Biarlah kiranya malam ini kami mengingat mereka Tuhan. Kami sebutkan nama mereka dalam hati kami masing-masing. Biarlah kiranya pertolongan-Mu, Roh Kudus yang akan bekerja. Biarlah kiranya Tuhan, kami sebagai hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu, yang Tuhan telah asingkan sebagai pengikut Yesus Kristus, kami memiliki kuasa Bapa untuk menyampaikan pekabaran ini. Kami rindu ya Tuhan, pekabaran ini sampai ke dunia, Tuhan akan segera datang. Biarlah kiranya Tuhan, kami juga boleh mempersiapkan diri kami, rumah tangga kami, untuk boleh sama-sama masuki kerajaan surga. Biarlah kiranya kekuatan dan hikmat surga boleh menjadi bahagian kami. Kami juga Tuhan mendoakan penata layanan di dalam pengembalian persepuluhan. Ya Bapa, di dalam masa-masa sulit ini, mungkin kami memiliki beban, tetapi ya Tuhan, ajar kami untuk tetap setia mengembalikan perpuluhan kami. Biarlah kiranya tingkap-tingkap langit tercurah bagi kami. Walaupun keadaan sekarang ini sangat sulit di dalam perekonomian. Tetapi Tuhan, jika kami memandang kepada Yesus Kristus, berkatilah seluruh usaha tangan kami. Agar dengan demikian ya Tuhan, kami boleh dimampukan untuk mengembalikan perpuluhan yang menjadi milik daripada Tuhan. Bapa, banyak hal yang pergumulan pribadi kami masing-masing. Biarlah kiranya kasih dan jawaban-Mu, Engkau yang akan tumpahkan bagi kami. Doa ini akan dilayangkan oleh hamba Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam tinggi di dalam kerajaan surga, Tuhan kembali kami menyampaikan doa-doa permohonan kami. Kami rindu Tuhan berdoa buat saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah kiranya Tuhan sembuhkan mereka. Kami rindu sebutkan nama mereka. Kau berkati Pendeta Aha Marbun, Pendeta Effendi Sianturi, Bapak Omer Simbolon, Bapak Budiman Siregar, Ibu Tiom Sigultom, Bapak Isa Suherman, Floyd, Adik Leandro Banjarnahor,
Ibu Nelly Runtu, Bapak Wilven Nadeak dan Ibu, Bapak Holian Pardede, Bapak Daniel Martinus, Pendeta Asep, Ibu Ginting, Royke, dan Pendeta Stephen Runtung dan Ibu. Bapak, biarlah kiranya Tuhan memberikan kesehatan kesembuhan kepada mereka. Begitu juga Tuhan secara khusus, kami berdoa buat ketiga anak Tuhan, Ibu Meina Fernandes Borumanurung, Albert Timotius Maulana, dan Ibu Betty Pintoko. Tuhan, Engkau yang membentuk tubuh kami. Tentu Bapa, Engkau tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, terkhusus ketiga anak Tuhan ini. Mereka sangat rindu kesembuhan daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa, tangan Tuhan yang penuh kesembuhan, itu menjamah tubuh mereka yang sakit. Yakinkan ketiga anak Tuhan ini bahwa setiap masalah, setiap penyakit yang kami derita, itu tidak lebih besar daripada Tuhan yang kami sembah. Tuhan, pada hari ini juga kami berdoa buat seluruh pegawai medis Rumah Sakit Advent, baik di Medan, Bandar Lampung, Bandung, dan juga Manado. Kiranya Tuhan berkati kesehatan mereka juga. Kiranya Tuhan berkati mereka, agar lewat tangan dan jamahan mereka, itu boleh membawa kesembuhan bagi pasien yang mereka layani. Dan begitu juga Tuhan, kami berdoa buat rumah sakit kami. Biarlah boleh menjadi sarana untuk menjadi terang di mana rumah sakit ini berada. Sehingga nama Tuhan yang ditinggikan dan rumah sakit ini juga boleh terberkati. Bapak, kami juga berdoa buat seluruh relawan yang menjadi garda depan untuk memberikan pelayanan mereka. Berkati kesehatan mereka. Kami mau sebutkan nama mereka ya Tuhan. Kau berkati Dior Mantambunan, Yetro Sinambela, Piliana Endang Saputra. Biarlah kiranya Tuhan juga bekerja lewat mereka. Kiranya berkat kesehatan itu menjadi bagian mereka. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat orang-orang muda yang rindu mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan tunjukkan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Pekerjaan yang mereka sukai. Tentunya pekerjaan yang tidak menghalangi mereka untuk lebih setia kepada Tuhan. Dan begitu juga buat orang-orang muda yang rindu mencari pasangan hidup. Tuhan tunjukkan pasangan yang terbaik, yang sepadan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengandung. Kau berkati Kak Siva dan keluarga. Kau berkati juga Ibu Rolandes yang saat ini sedang mengandung. Kau berkati juga Ibu Pendeta Edi Mangin. Kiranya Tuhan memberkati janin yang mereka kandung, memberkati pertumbuhannya dan kesehatannya. Begitu juga dengan kesehatan ibu yang mengandung mereka. Tuhan, kami rindu, biarlah kiranya lewat kelahiran anak yang mereka rindukan, nantinya itu boleh melahirkan anak yang sehat, sehingga menambah sukacita dan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat Ibu Evangeline Huta Barat. Kami rindu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan turut campur tangan di dalam segala urusannya, urusan pekerjaan, dan juga urusan dalam mengurus visa. Biarlah kiranya semua urusannya boleh berjalan dengan baik, dan ibu ini boleh merasakan Tuhan yang akan pimpin dia. Bapa, kiranya Engkau berkati kami semua yang hadir pada malam ini. Dan biarlah kiranya pagar perlindungan Tuhan menjadi bagian kami dan keluarga kami. Baik kami yang tinggal di Indonesia, dan juga saudara-saudari kami yang tinggal di luar negeri. Kiranya berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan menjadi bagian kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menjawab dan mendengar setiap seruan doa kami. Karena doa ini kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, saudaraku sekalian, kita sudah sampai di akhir acara. Untuk menutup rangkaian ibadah kita malam hari ini, kami mengundang Bapak Pendeta Roy Hutasoit untuk
melayangkan doa tutup. Terima kasih. Kita menyatukan hati kita di dalam lindungan Tuhan, di dalam kuasa-Nya dengan berdoa bersama. Allah yang Maha Kekal, Alfa dan Omega, pemilik kami sejak penciptaan oleh karena kuasa-Mu, yang memberikan rahmat menuntun kami, dan Yesus, Juru Selamat dan Tabib besar kami, serta kuasa sorga yang melindungi kami senantiasa. Dalam hidup yang penuh dengan pergumulan oleh karena kami hidup di dunia yang baka ini. Tuhan tahu apa yang terjadi. Bahkan Tuhan tetap memiliki rencana di dalam perjalanan kami. Ketika kami harus menjalani lembah bayang-bayang maut, apakah ancaman pandemi, duka cita, pergumulan, dan tantangan. Tetapi oleh karena Engkau ya Tuhan, Gembala yang agung, yang selalu mengiringi kami, berjalan di samping kami, bahkan menggendong kami, maka kami akan selalu memandang kepada kasih dan kuasa-Mu itu. Dan ketika kami selalu memandang, selalu membuat Tuhan yang terutama dan pertama di dalam hidup kami, maka kami akan mendapatkan sumber hayat, terang-Mu menjadi kekuatan dalam perjalanan kami. Jangan biarkan kami Tuhan di dalam kegelapan, tetapi ketuklah pintu hati kami ya Allah Roh Kudus, agar hati kami diterangi oleh sabda-Mu, agar tahta Tuhan juga ada di dalam hati kami setiap hari. Berkenanlah Engkau untuk memberkati dan melindungi seluruh umat-Mu di seluruh dunia secara khusus, baik yang ada di daerah Sumatera kawasan selatan, baik yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Demikian juga saudara-saudari kami yang kami dapat bersekutu bersama dalam jaringan doa melalui pelayanan Zoom pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan kami sampaikan doa ini memohon berkat kepada-Mu. Tuhan kiranya menyinarkan wajah-Nya kepada kita. Tuhan kiranya melindungi kita. Tuhan kiranya memberkati kita ketika dalam rumah atau di luar rumah. Tuhan kiranya memberkati bakul roti dan minuman kita. Dan oleh karena rahmat Bapa yang bersama dengan kita, kasih karunia Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, dan persekutuan Roh Kudus mengikat kita erat di dalam persaudaraan, baik saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Anak Domba Allah kita bermohon. Amin.